Pemirsa, 1 bulan sudah mimpi buruk di jalur Gaza belum usai. Tanpa jeda, tanpa henti, bombardir serangan demi serangan Israel menjadikan tidak ada satupun tempat yang aman di Gaza. Lebih dari 10.000 orang Palestina tewas akibat serangan Israel, di mana 4.000 korban tewas diantaranya adalah anak-anak. Sambungan komunikasi di Gaza putus total untuk ketiga kalinya sejak 7 Oktober 2023. Situasi ini dimanfaatkan Zionis Israel untuk mengepung Gaza, membagi wilayah serangan menjadi utara dan selatan. Hingga saat ini Gaza masih terus dihujani serangan udara. Dilaporkan lebih dari 10.000 warga Palestina yang tewas akibat bombardir Israel yang dilakukan terus-menerus. 4.000 korban diantaranya adalah anak-anak dan 2.000 diantaranya, maksud kami 2.500 diantaranya adalah perempuan. Korban jiwa kemungkinan terus bertambah seiring dengan meningkatnya intensitas serangan Israel ke Gaza. Iqbal dan juga pemirsa, kita akan cari tahu ya bagaimana kondisi terkini di Gaza. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan warga negara Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein. Mas Hussein, selamat pagi waktu dini hari ya di sana ya. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Iqbal, Mbak Irfan. Ya, Mas Hussein, tadi Bu Menlu menyatakan diupayakan terus untuk mengevakuasi Anda dan keluarga. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkini terkait upaya evakuasi ini, Mas? Ya, kami masih menantikan proses evakuasi, terutama mekanisme yang sedang disusun oleh seluruh pihak yang menyepakati dibukanya pintu Rafah. Kemarin itu sempat dibuka Rafah, namun kita belum bisa bergerak karena kami masih menunggu data nama-nama kami benar-benar dimasukkan ke dalam list yang warga negara asing yang diperbolehkan melintas. Jadi hari Kamis lalu, sebelum lalu kami sudah bergerak, namun sayang sekali ternyata nama istri dan nama dua anak saya tidak masuk list, tidak masuk daftar warga negara asing. Jadi kami terpaksa kembali ke Gaza. Baik. Kalau saat ini update-nya bagaimana, Mas Hussein? Apakah anak dan istri Mas Hussein sudah terdata untuk dievakuasi? Ya, sejauhnya belum. Kita masih menantikan pagi ini. Ya, biasanya update nama-nama di situ di-update di pagi hari jam 4, jam 5 dini hari. Oke. Apakah sampai saat ini masih ada serangan, Mas, yang Anda rasakan? Karena biasanya dimulai sejak gelap ya, itu serangan dimulai oleh Israel. Serangan tidak berhenti. Di tempat kami juga bombardir seperti kita dengar, dan di wilayah jalur Gaza Tengah juga masih terjadi. Dan yang terbaru beberapa menit yang lalu itu di halaman rumah sakit Al-Quds di Talil Hawa itu terus mendapatkan serangan udara yang tidak berhenti. Ya, serangan masih berlangsung. Bagaimana juga dengan jalur komunikasi, Mas Hussein? Karena sempat ya, kemarin sempat lumpuh. Saat ini kondisinya bagaimana? Masih terbatas listrik dan jaringan internet atau bagaimana, Mas Hussein? Ya, kemarin sempat terputus total, tidak ada sinyal, baik sinyal internet maupun seluler. Namun sekitar pukul 11 pagi itu sudah kembali normal. Tapi ketika saya katakan normal ini bukan normal 100% ya, tapi memang sudah lumpuh 90%. Jadi kami hari ini juga hanya menggunakan akses 10% internet yang bisa kami dapatkan, sementara listrik itu sudah 100%, sudah tidak ada listrik di Gaza, kecuali memang beberapa rumah yang masih menggunakan solar panel. Oke. Kalau untuk
logistik bagaimana Mas? Bagaimana Anda dan keluarga hidup? Makanan, minuman, air juga semakin terbatas, pasokan susah masuk. Bagaimana Anda bertahan di sana bersama keluarga? Kita terpaksa harus bertahan dengan sisa yang masih ada. Logistik ini memang sudah semakin lumpuh, semakin hari, semakin menipis stoknya. Dan ya meskipun demikian, alhamdulillah kami masih bisa mendapatkan ya, untuk bertahan hidup ya, sekedar bertahan hidup. Dan kalau ini terus berlanjut bisa jadi ya kita juga akan habisnya stok karena sudah banyak toko-toko yang sudah memang tidak bisa beroperasi karena sudah tidak ada lagi barang-barang yang bisa dijual. Kalau bantuan, apakah sudah masuk, sudah terdistribusi, Mas Hussein? Jadi bantuan ke Gaza, saya sudah pernah sampaikan dalam kondisi normal itu Gaza membutuhkan 500 truk bantuan sehari untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta artinya. Adapun saat ini bantuan yang masuk ke Gaza ini baru 500 truk selama 30 hari. Jadi yang harusnya 500 truk masuk satu hari bantuan sekarang itu masuk 500 truk selama 30 hari. Artinya benar-benar jauh dari kebutuhan yang diperlukan oleh Gaza. Apalagi saat ini Gaza tidak sedang kondisi normal, sedang mengalami agresi yang sangat hebat dan pengungsian di mana-mana penuh, kemudian juga rumah-rumah hancur. Apalagi yang masuk ke Gaza ini bukan barang-barang yang selama ini didatangkan seperti bahan bakar, obat-obatan, dan bahkan dari video-video yang beredar beberapa bantuan yang masuk ini adalah snack ringan yang ternyata sudah kadaluarsa, sudah bisa dikonsumsi. Jadi sekali lagi ya bantuan yang masuk sejauh ini sama sekali belum berdampak untuk warga Gaza dan terutama rumah sakit yang memang sudah kewalahan dan sudah lumpuh akibat tidak adanya fasilitas. Baik Mas Hussein, terima kasih atas waktu Anda. Semoga segera ada kabar baik sehingga Anda dan keluarga bisa segera dievakuasi keluar dari wilayah Gaza di sana. Terima kasih Mas Hussein sudah bergabung dengan Semua Pagi Indonesia. Sehat selalu dengan keluarga di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.